hasil saboteur assessmentku itu hypervigilant yang paling tinggi. Hyper Hypervigilant itu kan kayak apa ya, selalu cemas terhadap sesuatu gitu kan yang bisa aja terjadi. Sebenarnya aku kurang tahu juga sih kayak hypervigilant di kehidupan sehari-hariku tuh gimana. Cuman mungkin yang aku ingat gitu ya, atau mungkin sebenarnya ini tuh nggak terlalu bisa dibilang hypervigilant, tapi aku coba ceritain aja lah ya. Jadi kadang eh, aku tuh suka cemas ke apa ya, kalau misalnya di rumah nih, aku tuh suka cemas kayak takut kalau misalnya tiba-tiba ada orang masuk gitu kan, kayak ngelakuin hal jahat atau gimana. Jadi aku tuh kadang suka sering make sure kayak pintunya udah kekunci belum gitu-gitu. Terus mungkin yang lainnya, aku kayak sering kepikiran tentang kayak misal tiba-tiba terjadi bencana alam gitu. Kan kayak sekarang aku kan tinggalnya di lantai 5 nih. Jadi kayak takut kayak kalau misal tiba-tiba terjadi bencana alam, nanti aku bisa menyelamatkan diri nggak ya? Kan jauh itu kan lantai 5. Terus mungkin apa lagi ya? Mungkin ini sih kayak aku sering cemas mikirin masa depan kali ya, kalau misalnya tuh kira-kira aku bisa nggak ya lulus dari ITB misal gitu, atau nanti kalau aku udah lulus dari ITB aku gimana ya, misal bisa langsung dapat kerja atau enggak, terus atau bisa menghidupi diriku sendiri atau enggak gitu sih. Aku kadang mikirin kayak gitu dan cemas kayak gitu gitu deh. Mungkin kalau misalnya aku kasih saran dulu ya. Kayaknya tuh kita kan kebalikan banget ya. Nanti kan aku kalau dari saboterku tuh aku bakalan hyper rational. Jadi kayaknya kita keterbalikan banget. Mungkin kamu yang kayak cemasan, tapi akunya yang selalu kayak berusaha untuk berpikir serasional mungkin gitu. Mungkin kalau tips gitu dari aku yang kayak gini tuh gimana ya, lebih ke let it go aja, kayak apa yang akan terjadi itu soalnya pasti akan terjadi gitu. Mau kita se apa ya, kita udah berusaha untuk sebaik mungkin mencegahnya, tapi kalau emang itu udah kehendak Tuhan ya pasti bakal terjadi. Jadi kalau menurut aku mendingan kedepannya kayak kamu lebih ke ya udah, kalau terjadi ya udah gitu. Gitu sih. Kalau teman-teman yang lain gimana? Kalau aku, sebenarnya aku juga kadang tuh kayaknya kalau menurut aku cemas tuh nggak bisa di ini ya, nggak bisa di stop. Kita pasti juga kadang suka khawatir, apalagi tentang masa depan aku relate banget. Tapi aku tuh biasanya kayak selalu berusaha buat mikir positif, maksudnya mikir positif di setiap kemungkinan yang ada. Kayak misal nih, tadi kayak kamu bilang kamu tinggal di lantai 5, terus kamu suka kepikiran, kamu takut nanti ada bencana alam. Nah, jadi aku tuh suka kayak ngedoktrin diri aku sendiri buat mikirin hal yang positifnya. Kayak, oh, kalau aku di lantai 5, aku jadi lebih bisa ngelihat pemandangan gitu. Aku bisa ngelihat hal yang terjadi di bawah. Itu sih kalau dari aku, Din. Kalau aku sendiri sih sebenarnya masih bingung juga ya kalau mengatasi yang namanya cemas. Tapi menurut aku tuh kalau berada di keadaan cemas tuh aku pasti cari sesuatu hal yang bisa membuat aku tenang. Kayak misal dengerin musik atau nonton film gitu-gitulah pokoknya nanti. Kamu bisa praktekin itu untuk kedepannya, Din. Oke, thank you guys sarannya. Mungkin bisa lanjut. Mungkin lanjut aku ya. Kalau aku ini dari tesku, nggak tahu nggak kelihatan sih. Oh ini dari tesku, aku paling tinggi hyper rational sama hyper achiever itu sama 7,5. Soalnya kalau misalnya kayak yang sering terjadi gitu ya, aku tuh kadang berusaha untuk merasionalisasi apa yang terjadi dan kayak gimana cari alasan kenapa ini bisa terjadi gitu loh. Jadi jatuhnya tuh kadang kayak aku tuh butuh yang terlalu detail sampai kadang tuh kalau misalnya aku ngomong sama keluargaku atau kayak adikku kayak sampai dibilangin ngapain sih mikir sampai kayak gitu gitu, tapi kayak aku mikir karena emang harus ada jawabannya gitu kan, harus bisa dirasionalisasi. Jadi tapi aku tahu ini kayak kadang tuh nggak baik karena nggak semua pertanyaan kan bisa dijawab. Terus kalau misalnya hyper achieverku tuh kadang kecenderungan aku tuh kayak aku nggak sadar sih mungkin ya, soalnya waktu tes aku juga udah mikirnya aku pasti hyper rational, cuman ternyata dapat hyper achiever juga. Hyper achieverku tuh mungkin lebih ke kayak aku berusaha untuk nge-push diriku biar kayak bisa achieve segala sesuatu, tapi sebenarnya aku
aku nggak pengen nunjukin ke siapa-siapa sih, cuman kayak pengen pembuktian ke diriku sendiri lebih tepatnya. Gitu sih. Kalau dari teman-teman ada saran nggak kira-kira? Mungkin bisa dari aku dulu ya. Kayaknya kalau buat yang hyper rasional itu mungkin kamu bisa kayak coba buat nerima aja kalau sebenarnya gak semua hal tuh bisa kamu kendaliin gitu. Maksudnya kayak gak semua hal tuh ada jawabannya, ada alasannya. Mungkin emang ada beberapa hal yang emang udah kayak meant to be in that position aja gitu, nggak bisa diganggu-ganggu lagi, nggak ada rasionalisasinya. Ya kamu boleh buat belajar aja gitu, nerima sesuatu yang emang udah kayak gitu. Kalau buat hyper achiever, sebenarnya aku juga bingung karena aku juga hyper achiever kan. Cuman kayaknya kamu boleh buat lebih apresiasi diri kamu sendiri gitu, kayak jangan terlalu nge-push diri kamu buat ngeraih sesuatu yang kayak kamu juga nggak yakin gitu kamu bisa atau enggak. Itu aja kalau dari aku. Mungkin bisa dari yang lain. Kalau menurut aku ya hyper rasional tuh sebenarnya bagus. Soalnya kalau kita mikir tuh harus dirasionalkan juga semuanya tuh, bagaimana ke depannya, kayak apa yang akan terjadi gitu. Terus menurut aku tuh udah sebenarnya bagus tuh, tapi kayak benar yang dikatakan tadi, nggak semuanya dirasionalkan. Kayak kita harus mungkin kita harus itu kalau mengambil keputusan tuh kita juga harus melihat situasi kondisi orang lain juga, misalnya kayak nanti bagaimana perasaan orang tersebut, terus apa yang akan dialami, gitu-gitulah pokoknya. Terus kalau achiever, mungkin itu aku sama sebenarnya, aku itu yang kedua sebenarnya. Jadi aku bingung untuk menanggapi yang tersebut, yang kedua, jujur. Kalau Aidina gimana tanggapannya? Oke, mungkin kalau dari aku ya, yang hyper rasional tuh mungkin kayak kamu bisa gimana ya? Kamu bisa lebih ya menerima gitu sih, sama kayak yang lain mungkin ya tadi. Kayak gak semua hal bisa didapetin jawabannya gitu kan. Terus mungkin kamu harus bisa lebih menerima kalau jawabannya tuh cukup sampai sebelum itu aja gitu. Mungkin gak perlu didetailin lagi gitu kan. Terus kalau untuk yang hyper achiever tuh mungkin kamu ya gimana ya, harus tahu batasan diri kamu tuh sampai mana. Jangan terlalu nge-push diri sendiri untuk achieve apapun, segala sesuatu, pokoknya harus tahu lah batas kamu di mana gitu. Oke, makasih teman-teman sarannya. Nanti aku berusaha buat lebih santai. Mungkin bisa dilanjut sama Shakira. Jadi kalau hasil saboter aku tuh hyper achiever itu kayak gede banget, sekitar, kalau ini nggak kelihatan tapi itu gede banget, hasilnya sekitar 9,4. Jadi aku juga ngerasa kalau aku tuh emang high achiever banget. Jadi kayak aku pernah satu kali kayak ikut lomba gitu, terus ternyata aku nggak dapet, kayak aku nggak menang, padahal aku udah kayak expect kayaknya bisa nih. Terus aku beneran kayak ngedown banget, aku sampai nangis sekitar 2 harian. Dan juga tanpa aku sadar itu aku tuh selalu kayak gitu kalau misalnya aku nggak dapet apa yang aku harapkan, atau ibaratnya kayak aku nggak bisa mencapai suatu target yang aku set sendiri, aku tuh bakal ngerasa kayak aku gagal banget gitu loh, kayak aku nggak deserve ini, nggak deserve itu gitu. Ada saran nggak guys, gimana bagusnya? Kalau misalnya kayak dari kasus kamu gitu ya, mungkin aku cuma bisa kayak kasih masukan gimana ya. Kan soalnya kebetulan aku juga tuh yang kedua, cuman mungkin aku nggak relate sama keadaanku kayak maksudnya yang tadi kamu ceritain gitu. Cuman kayak mungkin kalau aku mikir kalau misalnya sampai kayak ada gagal atau gimana, itu wajar banget kan. Soalnya kayak kita sendiri tuh masih muda banget, kita juga belajar banyak hal gitu. Nah terus kayak dari gagal kan sebenarnya tuh gak pernah ada yang sepenuhnya gagal gak sih menurutku ya. Soalnya pasti kayak dari kegagalan itu tuh kita jatuhnya belajar banyak banget hal. Walaupun gagal, mungkin kalau berhasil kita bisa belajar lebih banyak lagi, tapi kalaupun gagal tuh udah banyak banget kan manfaat dan juga hal-hal yang bisa kita pelajarin. Mungkin itu sih lebih ke kayak rapin pikiran, kayak aku udah dapet banyak walaupun aku gagal, next aku bisa coba lagi. Terus kayak jangan lupa untuk jaga dirimu sendiri, jangan sampai kayak terlalu berlarut-larut gitu sih kalau dari aku ya.
mungkin dari aku ya, kalau dari aku kurang lebih sama sih, kayak gagal itu justru malah bisa buat kita belajar kan, kayak kedepannya kita lebih tahu kita tuh harus ngapain gitu. Terus gagal itu juga mungkin kita bisa ambil hikmah dari situ, kayak kalau kita gagal di satu kali itu, kita mungkin nanti bisa berhasil di lain kali-kalinya gitu. Terus jadi ya pertama mungkin harus ngapain pikiran gitu lah, jangan terlalu Eh, Kalau aku nanggepin hasil Shakira yang hyper achiever, menurut aku tuh sebenarnya bagus untuk mencapai sebuah tujuan. Eh, yang kayak gitu tuh yang berprestasi. Menurutku sebenarnya, aduh, gimana ya? Bingung. Soalnya itu tadi aku juga hyper achiever. Eh, Kalau aku nanggepin sendiri, kalau yang suatu kegagalan tuh pasti juga sebenarnya sedih pastinya. Tapi aku tuh biasanya juga dalam kesedihan tuh eh, evaluasi apa aja yang bikin aku gagal gitu. Terus dari evaluasi tersebut aku akan mencoba sesuatu yang baru. Dengan sesuatu yang baru itu mungkin nanti kedepannya aku bisa mencapai suatu target tertentu. Ya kayak gitulah pokoknya intinya. Semoga bisa dipraktekkan ya Sakira. Oke, makasih banyak guys. Mungkin terakhir boleh Dana. Eh, Oke, hasil aku yang paling tinggi tuh leisure, nilainya 8,8. Jadi aku tuh kayak orangnya tuh kayak gampang mengalah gitulah sama orang lain. Jadi kayak kalau orang tersebut kayak kurang, pokoknya aku tuh pengen orang lain tuh bahagia daripada aku, kayak gitulah pokoknya intinya. Bukan sebenarnya mereka lebih bahagia, sama-sama bahagianya. Aku sama mereka juga bahagia, semuanya bahagia. Jadi nggak ada orang yang dirugikan gitu lah intinya. Aku tuh pinginnya kayak gitu. Jadi aku tuh selalu mengalah sama orang lain kayak gitu guys. Aku tuh orangnya nggak enakan sebenarnya. Kira-kira kalian ada tanggapan nggak mengenai aku? Mungkin kalau dari aku bisa ini sih, dan kayak kamu tuh lebih apa ya, lebih mengapresiasi, kan lebih menghargai diri kamu aja gitu. Terus kamu juga harus ingat kalau misalnya yang paling utama tuh diri kamu dulu gitu loh, baru kamu boleh mikirin orang lain. Karena kalau misal kamu aja nggak bahagia, gimana caranya kamu bisa bikin orang lain juga bahagia gitu. Itu sih kalau dari aku. Kalau dari aku sih, ya benar, dimana aku setuju sama Syakira tadi bilang kan, gimana kalau misalnya kamu mau ngebagiin kebahagiaan ke orang lain, tapi kalau dirimu sendiri tuh nggak bahagia gitu kan. Soalnya sebenarnya kan kayak kalau kamu bahagia sendiri, maksudnya diri kamu tuh bahagia, pasti kamu tuh bisa bagi positive vibes-nya gitu kan ke orang-orang di sekitarmu. Jadi yang pertama tuh menurutku coba untuk lebih apresiasi ke diri sendiri, hargain diri sendiri, sama kalau misalnya nggak enakan mungkin ya, pelan-pelan belajar gitu kan buat berani say no, terus tegas gitu ke orang lain. Gitu sih kalau dari aku. Kalau dari aku setuju sih sama yang lainnya juga, kayak mungkin kamu bisa lebih tahu batasan diri kamu juga kali ya, kayak kan nggak semua yang orang mau tuh bisa kamu lakuin gitu. Misal kayak orang minta bantuan apa, tapi kan bisa aja kamu nggak bisa gitu. Nah itu kamu harus bisa berkata tidak gitu kan. Jadi kamu juga harus lebih mentingin diri kamu sendiri dulu, walaupun ya bantu orang lain itu bagus emang, cuman kita harus bisa menuhin keinginan dan kebutuhan diri kita dulu gitu.